Rumah Sakit Bayangkara udah berapa lama? Dari 2020 awal. 2020 awal. Berarti sudah 4 tahun. 4 tahunan. Sepil gajinya berapa nan? Berapa nan? Muhammad Adnan. Ya. Wes. Gimana nan? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamu tuh asli mana sih? Asli Sulawesi, Sulawesi. Tepatnya di mana? di Buton, Sulawesi Tenggara. Buton, Sulawesi Tenggara. Tenggara. Wih. Kamu angkatan Awalnya PTT 8. awalnya PTTD 8. Iya. Kemudian Kemudian lanjut kelas karyawan. kelas khusus ya, Iya. kelas khusus karyawan. Ini berarti udah selesai atau gimana? Iya, ini sementara PKL. Rencana di bulan 10 wisudanya. Rencana bulan 10 sudah tahun ini. Tahun ini. Iya, tahun ini. Ini lagi PKL. Berapa lama berarti di Solo? 1 minggu. 1 minggu. Iya. Buton, Sulawesi Tenggara. Tenggara. Itu kalau terkenalnya apa? Kalau di sana tuh terkenalnya apa? Apa ya? Aspal kali. Aspal. Aspal Buton. Aspal. Iya. Oke. Memang ini apa namanya di sana itu penghasil aspal gitu atau Iya, gimana? penghasil aspal terbesar. Oh, terbesar. Iya. Buset. Enggak, ini kan udah lama berarti kan dari PTTD kemudian melanjut ke apa namanya sekarang jadi Politeknik Teknologi Bangdara. Gimana ceritanya dulu itu bisa kuliah di Solo ngambil PTD? Sebenarnya nggak ada kepikiran buat ngambil jurusan transfusi darah. Cuman di saat itu ada sepupu juga yang ngambil jurusan transfusi darah. Terus disarankan untuk gabung. Katanya kalau semisal lulusan transfusi darah itu selesai kuliah langsung kerja gitu. Langsung kerja. Iya. Jadi ya apa boleh buat kan, lebih bagus itu. Karena cari kerja itu susah untuk sekarang ini. Makanya ya kalau boleh sih kita ngambil jurusan yang cepat dan bisa cepat kerja juga. Seperti itu. Dulu berarti langsung percaya aja gitu. Iya, langsung percaya aja. Tapi kamu buktikan sendiri dari PTT 8 berarti udah berapa? 2017. 2017 sampai sekarang kan. Iya. Apakah sesuai dengan realitanya selesai Sesuai pendidikan sekali. langsung bekerja? Sesuai sekali. Oh, langsung bekerja di mana waktu itu? Iya, awal pertama selesai kuliah itu di 2017. Kemudian ada panggilan di Buleleng, Bali. Oke, selesai langsung dapat panggilan dari Buleleng. Kemudian sampai sana selama kurang lebih 4 bulan. Ada tawaran lagi di Papua Barat. Terus kamu Ke ambil? sana, ambil ke Papua. Di sana selama 2 tahun di PMI Provinsi Papua Barat. Tepatnya di Manokwari. Apa namanya yang hal itu terbesit di pikiranmu kemudian ngambil ke yang di Papua tuh kenapa? Buleleng Bali keren loh. Apa ya, kalau di Papua itu kan banyak ya teman-teman yang dari Sulawesi juga. Nah, kalau di Buleleng kemarin kan faktor apa ya, makanan juga susah. Soalnya kan bukan di daerah Balinya sih, tapi di kabupatennya. Jadi cari makan itu agak susah sedikit. Seperti itu. Makanya pas ada tawaran di Papua, ya kesana lah. Karena dulu pernah juga ke Papua, tapi belum selesai kuliah dulu. Berarti akhirnya memutuskan apa namanya pindah ke Papua. Iya. Yang sebelumnya beberapa bulan di Buleleng itu. Iya. Ada perbedaan secara signifikan nggak? Maksudnya kalau dari budaya pasti kamu lebih cocok di sana. Tapi dari sisi makanan mungkin atau kayak gimana gitu, apakah juga sangat berpengaruh? Kemudian dari teknisnya apakah juga berbeda? Kalau masalah makanan sih sebenarnya sama aja. Sama aja, oke. Apa ya, perbedaan kerjanya di Buleleng sama di Papua itu beda jauh sekali. Soalnya Alatnya atau gimana? dari segi alatnya, dari segi
pendonornya, keluarga pasiennya juga beda-beda. Soalnya kan pelayanan darah di Papua sama di Bali itu beda sekali. Kalau di Papua itu kan kebanyakan orang awam, jadi yang belum paham sekali masalah tentang darah. Nah, mereka taunya ya golongan darahnya sama ya langsung bisa diambil gitu. Selesai donor mereka langsung bisa ambil. Padahal kan nggak seperti itu. Iya, nggak sesimpel itu ya. Seperti itu, makanya beda sekali dari segi alat-alatnya juga, masih manual juga di sana. Di Papua masih manual? Masih manual. Terus gimana itu? Ya seperti pengambilan darah kan harus ada timbangan darah. Cuman di sana belum ada sama sekali. Gimana pakai tangan gitu? Iya, di homogenkan pakai tangan. Dikira-kira gitu? Ini udah 350 apa belum, seperti itu. Terus proses pemisahannya juga harus manual juga, belum ada plasma ekstraktor ditekan, disimpan dulu darahnya selama beberapa jam. Terus kalau semisal ada permintaan darah baru dipisahkan. Baru dikencat gitu, dipisahin. Seperti itu. Intinya punya pengalaman tersendiri lah. Oke, luar biasa, maksudnya di Indonesia bagian sana masih sebegitu ya? Masih seperti itu. Masih semanual itu gitu? Iya, itu di tahun 2018. Kamu kan di sini ya, maksudnya dulu kuliah di sini dengan alat yang begitu, gitu ya, di Solo dengan alat yang begitu, semuanya hampir semuanya metik kan, tinggal pencet dan lain-lain. Kemudian di sana kayak gitu, terus gimana, ilmumu gimana Nan? Saya dulu pernah dengar ini ya, kata dokter Farida dulu yang pernah ngajar di PTTD Solo. Katanya kalau semisal di daerah pedalaman kita harus ngambil keputusan. Intinya kalau semisal kita mau nunggu harus ada alat yang canggih, itu bakalan nggak bisa diproses itu daerah seperti itu. Makanya ya mau nggak mau harus. Yang penting kita lihat ini ada resiko nggak, seperti itu. Kalau semisal nggak ada resiko boleh, seperti itu. Oke, nah, masih ini sekali ya, masih jomplang banget ya. Iya. Dengan kamu di sana, kemudian sekarang beralih ke daerah barat, itu kan signifikan sekali. Yang kamu rasain apa sekarang? Tapi lebih enak di sana sih. Yang di mana? Di Papua. Iya. Enaknya gimana? Karena punya pengalaman tersendiri. Oh iya sih ya. Soalnya kan tidak semua orang yang pengen kerja di daerah seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang tuh pengennya kerja di kota seperti itu. Karena mereka pengennya ya alatnya udah ada, udah canggih-canggih semua. Cuman kalau semisal di daerah pedalaman seperti itu seperti di Papua itu ya kayak punya punya tantangan tersendiri gitu tuh. Soalnya waktu itu kan lulusan PTTD juga belum ada di sana. Belum banyak kayaknya. Belum banyak. Terus kalau sekarang ini kan, maksudnya kamu sekarang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara, Indramayu. Dimana ini rumah sakitnya Polri kan? Iya. Yang bisa dibilang, ini sangat keren banget, ini orang bisa bekerja di situ tuh kan cukup seleksinya cukup ketat lah. Betul. Gimana ceritanya kamu bisa beralih ke situ? Awal mulanya itu pas selesai dari Papua, saya selesainya itu berarti tahun berapa? 2019 akhir. 2019 pas COVID. Sebelum COVID. Sebelum COVID mulai. Iya. Di situ waktu rusuh-rusuhnya Papua itu. Nah, karena ada kasus rasisme di Jawa, jadi akibatnya di sana. Jadi setelah balik dari sana, nunggu beberapa bulan, ada tawaran di Rumah Sakit Bayangkara. Soalnya dulu Rumah Sakit Bayangkara itu mau akreditasi. Nah, karena syarat akreditasi kan harus ada bank darah. Harus ada BDRS-nya, ya. Betul. Okay. Jadi dipanggil lah. Itu pun juga belum tahu nih Indramayu di daerah mana. Dengan modal nekat ke Indramayu. Setelah sampai sana, ternyata alatnya belum ada. Ruangannya juga belum ada sama sekali. Itu lebih, menantang sekali. Karena belum ada pengalaman sama sekali kan dengan BDRS seperti itu. Sebelumnya kerjanya di rumah sakit di PMI ya. Betul. Jadi itu selama 6 bulan bantu orang lab di laboratorium, seperti itu, dari sampling, pemeriksaan darah rutin, kimia, seperti itu. Jadi diajarin seperti itu. Terus kalau misalkan
Di sana rumah sakit butuh darah gimana? Sebelumnya prosesnya di PMI dulu. Sebelum ada alat-alat di BDRS. Jadi Korsmasnya tetap di sana, Tetap di sana, itu tapi sembari menyiapkan iya, semuanya. betul. Berarti di Rumah Sakit Bayangkara udah berapa lama? Dari 2020 awal. 2020 awal. Berarti sudah 4 tahunan. 4 tahunan. Sepil gajinya berapa nan? Berapa nan? Masih Kurang lebih berapa? Kamu 3 lebih, baru 3 lebih aja. 3 lebih. Soalnya kan masih D1 kemarin. Oh iya. Oh, ijazahmu belum ada D3-nya. Betul. D1 udah segitu di Indramayu. Apalagi nanti kalau udah dapat D3 ya otomatis naik. Oke. Tapi biaya hidup di sana, kemudian apa namanya untuk makan dan lain-lainnya dengan gaji segitu aman. Aman. Bisa nabung nih? Bisa. Berarti terakhir pulang ke apa namanya? Sulawesi kapan? Tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Oke. Ini kan masuk penerimaan mahasiswa baru. Banyak sih, maksudnya orang mau masuk kuliah dengan prodi apa aja ya bebas aja sebenarnya. Tapi kalau saranmu sebagai orang yang dulu pernah belajar di apa namanya kesehatan dan sekarang juga masih belajar di kesehatan supaya nggak bingung, kira-kira kamu masih mau ngasih saran apa? Sarannya sih mending ambil di Akbar aja, lulusan transfusi darah. Karena apa ya, lowongan-lowongannya itu masih terbuka. Karena kerjanya itu kalau bukan di PMI di rumah sakit, sementara lulusan bank darah ini kan masih minim sekali. Jadi masalah pekerjaan aman-aman aja. Terakhir, itu tadi kan buat adik-adik yang mau masuk kuliah. Sekarang adik-adikmu yang masih kuliah ini sebelum lulus, kamu kan cerita tadi di Papua dapat pengalaman seperti itu, lain seperti ini. Kemudian terakhir di mana Indramayu juga seperti itu. Ada pesan khusus dari seorang kakak kepada adik-adiknya supaya tangguh beneran gitu gimana? Untuk adik-adik tingkat, kalau semisal sudah selesai kuliah, yang pertama kalau semisal mau kerja jangan lihat gajinya dulu. Iya. Pokoknya di mana kamu kerja nanti gaji itu menyesuaikan. Karena kalau semisal kamu kerja dengan baik, dengan teliti, pasti ada apa namanya ya, pasti dinilai lah, dinilai. Pasti akan bertahap, gaji itu pasti bertahap. Dimanapun kita kerja pasti gajinya mulai dari bawah dulu, nggak mungkin langsung sama dengan yang senior seperti itu. Pengalaman ya, nggak bisa dibohongi. Dari mulai Buleleng ya kan, kemudian terus ke Papua dengan segitu tantangannya, kemudian ke Indramayu dengan begitu juga, karena istilahnya membangun dari awal kan sampai sekarang gitu lah. Intinya buat teman-teman yang masih bingung sama mau kuliah di mana, Akbar ada 3 program studi unggulan, D3 Teknologi Bank Darah, Bisnis Digital, sama Manajemen Penanggulangan Bencana. Bisa milih salah satu. Nah, buat adik-adik junior ya kan yang masih kuliah ini, tadi disampaikan kalau apa namanya nggak usah mikirin gaji dulu. Kalau knowledge-mu mencukupi, ilmumu banyak, pengalamanmu sudah luar biasa, gaji akan mengikuti gitu. Oke, thank you ya Nan ya.